Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustafa akan memandu untuk kegiatan dari presentasi dari kelompok kami. Saya bersama dengan teman-teman saya, Alia, Afifah, dan Fadia. Dan kami akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Baik. Yang pertama adalah pentingnya MSDM bagi kegiatan manajemen, yaitu sebagai alat strategik dalam mempertahankan keunggulan kompetisi dan juga sebagai nilai tambah dari perusahaan. Lalu ada beberapa prinsip dalam pendekatan strategik. Yang pertama adalah nantinya itu akan sebagai investasi, karyawan itu sebagai investasi. Lalu yang kedua adalah win-win solution antara karyawan dan juga perusahaan. Lalu yang ketiga adalah membuat lingkungan kerja yang baik sehingga nantinya karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Lalu yang keempat adalah keselarasan tujuan dari pendekatan strategik tadi dengan tujuan utama dari perusahaan itu sendiri. Lalu di sini ada beberapa alur untuk proses kegiatan MSDM. Yang pertama dari analisis, lalu analisis pekerjaan, SDM, lalu rekrutmen, seleksi, dan juga nanti setelah mendapatkan karyawan, maka akan dilakukan orientasi dan pelatihan pengembangan. Dan nantinya jika sudah berjalan dengan baik, akan dilakukan penilaian kerja dan juga diberikan kompensasi yang sesuai dengan kerjaan dari masing-masing karyawan. Dan nantinya akan dilakukan peninjauan bagaimana cara pengembangan karir dari karyawan. Lalu untuk yang pertama, rinciannya adalah proses analisis pekerjaan, di mana nantinya harus menentukan maksud dari analisis, lalu mengidentifikasi pekerjaan, menentukan metode, menjelaskan proses kepada karyawan, mengumpulkan informasi pekerjaan, lalu memproses informasi tersebut, dan nantinya hasil dari proses informasi tersebut akan direview dan diperbarui selaras dengan waktu yang nantinya akan berjalan ketika perusahaan itu dijalankan. Lalu ada beberapa perhatian atau faktor yang harus diperhatikan ketika membuat rancangan. Yang pertama adalah mempertimbangkan rekayasa industri, lalu rekayasa manusia dan juga perilaku. Dan di sini ada beberapa karakteristik pekerjaan yang dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah keragaman keahlian, identitas tugas, makna tugas, ekonomi, dan juga umpan balik. Dan di sini ada beberapa hal lain lagi yang penting ketika pelaksanaan perencanaan itu. Yang pertama adalah rencana harus terintegrasi antara satu sama lain dengan keseluruhan rencana strategis yang ditentukan di awal. Lalu perhatikan juga pengaruh faktor luar. Lalu harus adanya penyampaian perubahan secara eksplisit pada karyawan sehingga nanti karyawan dapat mengetahui perubahan yang dilakukan oleh pimpinan. Yang keempat adalah penempatan staf dilakukan berdasarkan dengan peningkatan produktivitas. Yang kelima adalah mengestimasi kekurangan dan kelebihan karyawan di masa depan sehingga nantinya bisa menentukan rencana apa yang akan dipilih dan dilakukan. Lalu yang keenam adalah rencana harus selalu fleksibel dan juga diterapkan sesuai dengan perubahan yang ada. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan SDM. Jadi analisis kebutuhan SDM ini merupakan bagian yang terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan. Alasannya ada dua, yaitu harus melakukan identifikasi tantangan yang mempengaruhi permintaan dan peramalan perencanaan kebutuhan. Untuk identifikasi tantangan, ada dua faktor, yaitu faktor yang berpengaruh langsung dan faktor yang berpengaruh tidak langsung. Contohnya adalah perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua ada peramalan perencanaan kebutuhan, yaitu dilakukan selama satu periode tertentu dan butuh keakuratan tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kebutuhan SDM, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah kondisi perekonomian makro, hukum, sosial, politik, iptek, dan persaingan usaha. Selain itu, faktor internalnya berupa perubahan kondisi perusahaan dan perubahan kondisi karyawan. Lalu ada teknik peramalan kebutuhan SDM, ada perkiraan jangka pendek dan perkiraan jangka panjang. Untuk perkiraan jangka pendek ini bersifatnya 1 tahun saja, hampir semua sumber daya tidak berubah. Ada analisis anggaran, analisis beban kerja, dan analisis struktur perusahaan. Untuk perkiraan jangka panjang mencapai 5-10 tahun. Waktunya lebih lama daripada perkiraan yang jangka pendek.
hampir semua sumber dayanya berubah. Analisisnya adalah analisis permintaan unit, analisis permintaan keorganisasian, pendapat pakar, dan analisis kecenderungan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses rekrutmen dan seleksi. Jadi, proses rekrutmen ini adalah usaha untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Ada dua metode rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk rekrutmen internal ini, karyawan akan mengisi lowongan kerja dalam perusahaan dengan cara penempatan kerja, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Selanjutnya, untuk rekrutmen eksternal ini, karyawan akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan dengan cara job fair goes to campus gitu. Selanjutnya. Di sini ada keunggulan dan kelemahan rekrutmen karyawan. Untuk rekrutmen yang internal, keunggulannya itu karyawan familiar dengan perusahaan, biaya rekrutmen dan pelatihannya lebih murah, lebih rendah, meningkatkan moral dan motivasi karyawan, peluang berhasil karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih cepat. Namun, terdapat kelemahan, yaitu antara lain konflik politik promosi posisi, tidak berkembang, dan masalah moral tidak dipromosikan. Selanjutnya ada rekrutmen eksternal, itu keunggulannya yaitu memiliki gagasan dan pendekatan baru. Selain itu, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memerhatikan spesifikasi pengalaman. Selanjutnya, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Kelemahannya yaitu keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan, moral dan komitmen karyawan rendah, periode penyesuaian yang lama. Kemudian ada seleksi non-ilmiah dan ilmiah. Untuk non-ilmiah tidak berdasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan yang nyata, hanya berdasar pada pengalaman pribadi. Nah, untuk ilmiah itu didasarkan spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang berpedoman pada standar dan kriteria. Baik, selanjutnya adalah orientasi dan pelatihan. Yang pertama adalah program orientasi, merupakan alat sosialisasi yang efektif untuk mensosialisasikan tata nilai perusahaan. Selanjutnya adalah jenis orientasi. Ada dua jenis orientasi, diantaranya adalah orientasi unit kerja. Orientasi unit kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan tujuan unit kerja. Sedangkan orientasi organisasi bertujuan untuk menginformasikan kepada karyawan baru mengenai sejarah, fisiologi, tata nilai, prosedur, dan peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan ini terbagi dua. Yang pertama adalah program on-job, yaitu pelatihan yang merupakan program yang dilaksanakan langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan penyelia atau pengawas. Metode ini meliputi pelatihan instruksi kerja, rotasi pekerjaan, magang, dan on-the-job coaching. Selanjutnya adalah program off-job, yaitu program pelatihan yang dilaksanakan tidak secara langsung pada pekerjaan. Metode ini meliputi kuliah, penyajian video, permainan peran, studi kasus, simulasi, situs mandiri, dan pelatihan laboratorium. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai standar. Jenis pelatihan ada dua, yaitu program pelatihan umum, di mana pelatihan ini karyawan memperoleh keterampilan yang dapat dipakai di hampir semua jenis pekerjaan, meliputi keahlian dasar yang biasanya merupakan syarat kualifikasi pemenuhan pelatihan umum. Yang kedua adalah program pelatihan spesifik atau khusus. Pelatihan di mana para karyawan memperoleh informasi dan keterampilan yang sudah siap pakai pada bidang pekerjaannya, berupa hal pelajaran spesifik, bagaimana sistem anggaran perusahaan khususnya dapat berjalan. Karena setiap perusahaan memiliki sistem anggaran sendiri, pelatihan ini secara langsung bermanfaat hanya bagi karyawan yang sudah ada. Selanjutnya adalah tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Terbagi tiga, yaitu yang pertama adalah tahapan analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis, yaitu mendiagnosa berbagai dimensi permasalahan dan tantangan masa depan. Hal ini disebut juga sebagai tahap penilaian dari proses pelatihan. Yang kedua adalah tahapan implementasi pelatihan,
yaitu merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan peserta, menentukan dan melaksanakan program pelatihan. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi pelatihan. Tahapan ini mengukur hasil pelatihan dan membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada elemen penilaian kinerja yang meliputi kinerja karyawan, keputusan sumber daya manusia, catatan karyawan, umpan balik karyawan, ukuran kinerja, dan standar kinerja. Hal ini saling berkaitan. Selanjutnya, Selanjutnya ada metode penilaian kerja yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi masa lalu yang dimana memiliki kekuatan dalam hal kinerja yang terdiri dari untuk beberapa hal yang mudah diukur. Selanjutnya ada pendekatan berorientasi masa depan. Pendekatan ini berfokus kepada peningkatan kinerja masa depan dengan mengevaluasi potensi karyawan atau merumuskan tujuan kinerja masa depan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi manajemen kompensasi. Kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa maupun pada perusahaan. Next. Tujuan manajemen kompensasi antara lain adalah memperoleh karyawan yang berkualifikasi atau qualified, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, dan memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Next. Jenis kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tidak langsung. Pembayaran langsung terdiri dari gaji pokok yang meliputi upah gaji dan gaji variabel yang meliputi bonus, insentif, dan kepemilikan saham, serta pembayaran tidak langsung yang meliputi tunjangan yang terdiri dari asuransi kesehatan, liburan pengganti, dana pensiun, dan lain sebagainya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi antara lain adalah ukuran organisasi perusahaan, keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, letak geografis perusahaan berada, filosofi manajemen kompensasi atau pembayaran saat ini, jenis industrinya, spesifikasi atau keahlian untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan tingkat partisipasi karyawan yang ditunjukkan oleh kinerja dan berapa lama berada dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah balas jasa berdasarkan merit. Merit pay adalah pembayaran imbalan yang dikaitkan dengan kinerja. Jadi, semakin tinggi kinerja, maka akan semakin tinggi imbalan yang diberikan. Konsep merit pay merupakan sistem pembayaran yang mengaitkan imbalan atau reward dengan prestasi kerja atau performance karyawan. Next. Selanjutnya adalah membahas mengenai perencanaan pengembangan karir. Faktor-faktor yang terkait dengan karir antara adalah keadilan dalam karir, perhatian dan peran penyelia atau supervisor dalam karir karyawan, kesadaran tentang kesempatan, minat karyawan, dan tingkat kepuasan karir berdasarkan usia dan kedudukan karyawan. Sekian. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.